Shalom Bapak Ibu, kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari kita tinggikan Allah kita yang ajaib, Allah Raja di atas segala raja dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, Engkau bertata atas pujian kami. Dan setiap kami yang mengalami persoalan, biarlah kami mendapat jawabannya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Katakan sama-sama, Yesus kita baik. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita jumpai, bahwa Yesus itu sangat baik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Karena saya percaya bahwa firman Allah digenapi atas seluruh kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Masa tepuk dada saudara, katakan God is good all the time. Haleluya. Maka berdiri bersama-sama sebuah lagu yang menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kita di tengah-tengah menghadapi tantangan, kesulitan, masalah dan sebagainya. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, nyanyi sama-sama. Ku dapat dalam Yesus, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menolongku, sama-sama berseru, berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama aja, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang sangat baik, super duper baik buat kami. Karena kami percaya Tuhan adalah sutradara yang baik. Kalaupun kami diizinkan mengalami berbagai macam hal, endingnya bahagia, endingnya kemenangan, endingnya mujizat. Dan kami terus bersyukur di tengah-tengahnya ibadah yang sangat luar biasa, karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Menyambut setiap saudara dimanapun saudara berada, di Sumba dimanapun saudara berada, di Papua saudaraku, di Sidoarjo, Surabaya, Bali dan kota-kota yang lain, yang sampai hari ini saudara dan saya masih setia lewat ibadah online ini. Kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saudaraku, satu saat saya diizinkan kolesterol saya tinggi, saudaraku. Dan jari-jari tangan saya terasa sakit, 3 jari ini, saudaraku. Yang satunya jari telunjuk. Saudaraku, sudah minum obat, sudah berdoa dan semuanya. Dan tangan saya ini yang ini, ketika dulu tidak bisa dikembalikan, saudaraku, harus dibantu. Tuhan cuma ngomong, berdoa dekat denganku. Saudaraku, saya main gitar, saudaraku. Saya mau ambil kunci C, F dan tidak terlalu pintar main gitar, yang penting bisa untuk menyembah Tuhan. Nah, sementara saudaraku sederhana banget. Ketika mulai main gitar, saudaraku, dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya nyembah Tuhan, ganti C, F, G dan semuanya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, melalui kunci C, tangan saya bisa kembali normal, saudaraku. C artinya Christ, Kristus. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, dan doa saya setiap saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah, saya akan menyampaikan tentang do you want to be made well? Maukah engkau sembuh? Tanya sebelah kiri sebelah kanan, maukah engkau sembuh?
Mungkin sebagian kita berkata, Pak Wahyu, Pak Pendeta, saya tidak sakit secara jasmani. Saya sehat walafiat. Setiap hari saya bisa jalan pagi. Setiap hari saya ikut senam, ikut one, two, saudaraku. Mungkin tidak sakit secara jasmani. Tetapi kesembuhan, kesakit mungkin bisa jadi, maybe sakit secara rohani. Sakit secara jiwa, sakit secara ekonomi, sakit secara apa saja. Tapi Tuhan menantang satu pertanyaan yang menarik. Do you want to be made well? Maukah engkau sembuh? Dan tantangan buat saudara dan saya yang hari ini ingin mengalami pemulihan dan kesembuhan secara total, rohani, jiwani, dan badani. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1 sampai yang ke berapa Pak Emu 9. Ya. Saya bacakan buat saudara. Sesudah itu, ini perlu dibicarakan supaya kita bisa mempelajari apa yang dialami. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Luar biasa. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, ini kata kuncinya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Satu cerita dalam Alkitab. Seorang yang bernama 38 tahun sakit, saudaraku, secara fisik, saudaraku. Dan sesuatu yang sangat luar biasa, Yesus menawarkan, dengar baik. Hari ini bukan hanya Yesus menawarkan kepada orang yang sedang sakit 38 tahun. Yesus sedang menawarkan kepada setiap kita, sahabat-sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Maukah rohanimu sembuh? Maukah jiwamu sembuh? Maukah sakit jasmanimu sembuh? Maukah rohanimu sembuh? Haleluya. Apa yang terjadi? Saudara, adalah ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Terjemahan lain dikatakan infirmity atau astenia atau of body or mind. Coba bandingkan ayat yang ketiga, pasal yang kelima. Dan di serambi itu terbaring semua besar orang sakit. 6. Dalam terjemahan bahasa Yunani adalah asteneo. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang yang lumpuh menantikan goncangan air kolam. Jadi rupanya kasusnya apa yang terjadi? Ada orang-orang yang sedang sakit 38 tahun. Wow, keren. 38 tahun cukup lumayan lama. Tetapi saudaraku, kita pelajari bersama bahwa
Dari terjemahan yang disampaikan of body or mind. Rupanya sakitnya bukan dimulai dari tubuhnya. Sebuah survei, tolong dicek. Rupanya banyak orang yang sakit secara jasmani dimulai dari pikirannya. 75% sampai 80% orang sakit karena pikirannya. Kalau Cak Lontong bilang mikir, tidak masalah, bukan berarti kita diajari bodoh, otak kita tidak dipakai, pikiran kita tidak dipakai. Kita boleh mikir, saudara dan saya boleh ngalami banyak hal, ngalami struggle, tantangan, difitnah, di ghosting dan sebagainya. Saudaraku, kita memang harus mikir, tetapi setelah berdoa Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Ada banyak orang sekalipun Kristen, sekalipun melayani, saudaraku sudah berdoa tapi masih dipikir terus, pikir terus. Hari-hari ini saya mendoakan 2 orang yang sakit di kota yang lain. Saudaraku, rupanya diawali dari sebuah pikiran yang mengalami pressure, tekanan dan dipikir terus. Dan saya cuma bilang, dan saya di pertemuan evaluasi pendeta-pendeta saya juga bilang, tantangan boleh ada. Memang kita mikir wajar, tapi setelah serahkan kepada Tuhan, Alkitab berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu, I will give rest. Dan saya katakan kebahagiaan adalah sebuah keputusan, sukacita adalah sebuah keputusan. Jadi rupanya sumbernya bukan hanya karena jasmani, pola makan, tetapi pola pikir yang perlu dilatih. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan tadi, nah bukti daripada kesehatan emosional. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena itu ia tahu, dengar baik, He knows my name. Dia tahu yang menarik saudaraku, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, di Indonesia, di kota-kota yang lain yang sedang mengikuti program ini, terima kasih banyak supportnya dari beberapa kota, Jakarta, Singapura, Malaysia dan Taiwan, dan Lombok, juga saudaraku Flores yang terus setia mengikuti program ini, dan rombongan dari Sidoarjo dan juga rombongan dari Doria Bali. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti ketidakstabilan, ketidaksehatan emosional, Yesus tahu, dengar baik, kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Dia berkata, ia tahu. Saudara mungkin bertanya, Pak Wahyu, apakah dia tahu kalau saya lagi ada masalah? Yes. Pak Wahyu, apakah dia tahu kalau dompet saya lagi kosong? Yes. Pak Pendeta Wahyu, apakah tahu ketika kita masuk ke ATM, maaf, saldo Anda tidak mencukupi? Shalom, saudaraku. Apakah dia tahu? Yes, dia tahu. Pak, tapi saya tinggal di pedalaman. Yes, dia tahu. Saya pernah praktek waktu masih sangat muda, sekarang sudah lebih muda. Saya praktek di Gunung Semeru, di pinggir Gunung Semeru, satu gereja. Yang pendetanya seorang wanita, Ibu Pendeta Marta, ini sudah bertahun-tahun yang lalu ketika saya mulai belajar melayani. Saya praktek dari salah satu sekolah Alkitab. Kok bisanya Tuhan itu berbicara kepada gembala ini, dan dia berkata Tuhan akan memberkati gerejamu dan membangunnya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Betul saudaraku, dia mimpi seperti itu. Ada orang cari gereja dari Korea, pengen memberkati untuk menyelesaikan semua bangunan gereja. Padahal saudaraku, dia perjalanannya cukup jauh banget, harus jalan kaki juga saudaraku. Saya ke sana waktu itu lari dan sebagainya. Tapi Tuhan itu tahu keadaan kita. Pertanyaan kembali, apakah Yesus tahu bahwa kita disakiti pendeta? Yes, dia tahu. Difitnah, dia tahu. Don't worry, be happy. Dia tahu, dan karena dia adalah Maha Tahu. Setan dia tahu, tapi dia tidak Maha Tahu. Tapi jawab orang itu, lihat emosional yang tidak sehat. Saudaraku, jawab orang itu, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, yang tulisan merah, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului.
Ciri ketidaksehatan emosional adalah selalu melihat orang lain lebih layak disalahkan. Halo, ada istilah yang bagus sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ciri ketidaksehatan emosional selalu melihat orang yang lebih layak untuk disalahkan. Ada istilah yang saudara sering dengar, kalau kita menunjuk seseorang dengan telunjuk kita, yang 4, yang 3 kembali ke kita. Kamu yang salah, kamu yang berdosa, kamu penyebabnya. Tapi makanya Alkitab berkata, balok di matamu engkau tidak lihat, tapi di orang lain engkau lihat. Sahabat Kristus, ciri coba cek and recheck apakah kita sehat secara emosional. Selalu melihat orang lain yang disalahkan, lebih layak disalahkan. Kenapa rumah tangga menjadi konflik yang besar dan berkata pokoknya kita tidak cocok, dan akhirnya pisah, mulai pisah ranjang, pisah kulkas, pisah mesin cuci, dan pisah rumah. Kadangkala ada banyak orang. Kemarin puji Tuhan kita diberkati oleh pendeta Jimmy Untoro, dan dia berkata, temanya apa Pak Inggi? Bangga menjadi hamba. Artinya bangga untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita cek and recheck hati kita, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kadangkala saya ditegur Tuhan, kalau ada sombong sedikit saja, saya mulai evaluasi, baru mandi gitu, saya mulai pakai shower, lawa. Tuhan ngomong, hambaku, kau tadi sombong sedikit, siap Tuhan. Kalau sudah mulai punya apa-apa, sombong sedikit, saya cuma minta ampun Tuhan. Hanya seorang wahyu, dan bangga menjadi hamba untuk tetap rendah hati. Kalau ciri ketidaksehatan emosional, selalu melihat kau salah, engkau keliru, suami kau yang salah, istri kau yang salah, anak kau yang salah. Coba kita cek and recheck. Kadangkala kita perlu evaluasi, guys. Aku ini perlu evaluasi. Jangan-jangan saya ada yang salah. Amin. Yang terjadi atas orang yang 38 tahun sakit tadi, tidak sehat emosional itu serius. Yang pertama, sakit 30 tahun lama dan menahun, tidak bisa berjalan dan menjadi sakit fisik. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, banyak, hampir 80% sahabat Kristus, bahwa sakit seseorang dimulai dari ketidaksehatan emosional. Oleh karena itu jangan mikir terlalu berat. Serahkan kepada Tuhan, kita bukan Tuhan. Saya katakan di sesi yang lalu, kenapa kita perlu penasehat? Kenapa kita perlu penjaga? Kenapa kita perlu Yesus? Karena kita orang lemah dan suka berubah, gampang berubah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang kuat. Apapun keadaan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Sebuah survei, sebuah studi dan survei, satu persatu saya bacakan buat saudara karena ini memang sangat membantu untuk stimulus sehat secara emosional. Beberapa studi dan survei. Yang pertama, penelitian berhubungan dengan antara emosi dan penyakit selama 15 tahun berakhir. Tolong cek and recheck, Bapak Ibu dengarkan. Dalam 10 tahun penelitian, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan stres, emosi, memiliki tingkat kematian 40% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak stres. Makanya jangan stres. Tulis di status saudara, jangan stres. Karena apa saudaraku? 10 tahun yang lalu dalam 10 tahun penelitian dilakukan, 40% orang yang stres gampang koit, bablas anginnya. Yang kedua, suatu penelitian di Harvard Medical School terhadap 1.623 orang yang selamat dari serangan jantung menyimpulkan bahwa kemarahan, ini Pak Egi suka khotbah kemarahan,
Akibat konflik emosional mengandalkan risiko serangan jantung, lanjutkan dibandingkan dengan orang-orang yang tetap tenang. Tenanglah gitu saudaraku. Tetap tenang. Apapun yes. Mana mungkin bisa tenang Pak. Tapi saudaraku, orang yang tidak tenang gampang kena sakit jantung. Was-was terus. Lulu, jangan-jangan. Lulu, jangan-jangan. Lulu, jangan-jangan. Ada lagunya, tenanglah jiwaku. Gimana Pak ini? Tenanglah jiwaku, sayapmu. Sambil tepuk dada saudara, jiwaku tenang. Tapi Pak perusahaan mau goncang, tetap tenang. Istri mulai goncang, tetap tenang. Keuangan mulai goncang, tetap tenang. Saya bersyukur saudaraku, saya mengatur keuangan yang saya, berkat yang saya terima. Biasanya hanya sampai ke minggu keempat. Saya manage dengan baik. Ketika dapat berkat, perpuluhan, kemudian semuanya, anak dan semuanya, listrik dan semuanya. Hari kelima biasanya hari pergumulan buat pendeta. Minggu kelima banyak. Tapi anehnya ada banyak orang-orang yang di luar sana saudaraku. Mungkin lihat saya, lihat Pak Enggi itu pendetanya melas gitu. Selalu ada yang Pak ini untuk uang saku. Kok banyak? Ya sedikit Pak. Bagi mereka sedikit, bagi kita banyak. Tuhan selalu menolong saudara, tetaplah tenang. Katakan sama-sama, tulis di komentar saudara, tetap tenang Bang. Tetap tenang saja, karena Tuhan tidak tinggal diam atas kau. Karena kalau tidak tenang, gampang terserang penyakit jantung yang akut. Tapi percayalah, kalau saudara mendengarkan khotbah ini dan berkata, pendeta, saya sedang kena sakit jantung. Bisa jadi saudaraku, tapi Tuhan tahu untuk Tuhan menolong saudara. Saya sering ada orang asam lambung dan kemudian mah. Biasanya dua hal. Satu, pola makan. Makannya terlalu banyak, sibuk atau diet saudaraku. Dan yang kedua, pola pikir, mikir terus. Akhirnya asam lambung naik. Jadi saudaraku, katakan sama-sama, Pak Pendeta saya akan tetap tenang. Pak Wahyu bro, saya akan tetap tenang. The Harvard School of Public Health mengadakan suatu penelitian selama 20 tahun yang melibatkan dari 1.700 orang tua, menemukan bahwa pria-pria, nah dengar pria-pria, yang khawatir akan kondisi sosial, kesehatan, keuangan pribadi mengalami peningkatan tajam resiko jantung koroner. Pria-pria, ini pria juga kan? Pria-pria yang di belakang, pria-pria yang hadir di sini, ingat, 1.700 orang menimbulkan jantung koroner, bukan jantung kolonel ya. Selanjutnya berapa survei lagi? Suatu penelitian 200 wanita, sekarang wanita profesional, menemukan bahwa ketegangan antara karier dan komitmen pribadi dengan pasangan hidup, anak-anak dan teman-teman merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan penyakit jantung pada wanita. Hei ibu, hei bapak-bapak, aci-aci, Ina. Rupanya kalau kita sering konflik atau dengan berpikir tentang keluarga dan semua anak dan sebagainya, menimbulkan jantung. Suatu penelitian lagi di internasional terhadap 2.829 orang berusia antara 55 dan 85 tahun menemukan bahwa orang-orang yang dilaporkan memiliki tingkat penguasaan diri yang tinggi, perasaan-perasaan yang dapat mengendalikan peristiwa kehidupan, memiliki hampir 60% lebih rendah resiko kematian dibanding mereka yang merasa tidak berdaya menghadapi tantangan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mampu menguasai diri, rupanya kita tetap tenang. Ada satu teman saya ketika pelayanannya ngalami masalah, senior lah. Saudaraku, masalah di semuanya dan banyak hal yang harus dialami. Tuhan itu berbicara itu unik saudaraku. Dia naik mobil, wah pressure suami istri, tekanan berat.
Apa yang terjadi saudara? Kok ya dia lihat plat mobil, nggak tahu mobil angkutan kota atau mobil pribadi waktu itu. Tulisannya nggak tahu dieja dengan tulisan tenang. Dia lagi gemuruh banyak perkara memang banyak. Dia ngalami masalah, dia ngalami tekanan dalam pelayanan, dalam pribadi saudaraku. Tuhan itu berbicara lewat plat mobil di salah satu kota dia tinggal. Tenang. Jadi rupanya orang yang tenang, panjang umur. Penelitian tentang penyakit jantung di klinik Mayo menemukan bahwa stres psikologis dapat diramalkan sebagai pemicu jantung pada waktu mendatang, termasuk kematian jantung, perhentian jantung dan serangan jantung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, beberapa studi dan survei bahwa rupanya ketidaksehatan secara emosional memicu terjadinya penyakit kronis dalam hidup kita. Tapi Tuhan menantang, maukah kau sembuh? Orang 38 tahun yang sakit pikirannya coy. Sakit mentalnya, sakit saudaraku emosionalnya. Tuhan, dia yang salah bukan saya. Saya sudah berusaha tapi tidak bisa Tuhan. Selalu menyerah, negative thinking. Begitu berkata, Pak Wahyu, mana mungkin saya ngurus menantu saya Pak. Menantu saya brengsek. Mana mungkin Pak saya bisa ngurus, bisa tenang. Suami saya keras kepala. Mana minta Pak bisa mikir istri saya Pak. Istri saya keras kepala. No. Mana mungkin Pak ngurus jemaat. Mikir. Tuhan menantang apapun yang Bapak Ibu Saudaraku sedang hadapi. Tuhan menantang dengan satu perkataan. Maukah engkau sembuh? Saya tidak ngerti sakit yang kita alami apa, secara emosional apa yang tidak sehat. Mungkin juga sakit jasmani, ekonomimu sakit, perusahaanmu sakit, rumah tanggamu sakit, dan semuanya. Tuhan berkata di hari yang istimewa ini, maukah engkau sembuh? Dan kalau Tuhan menantang sembuh, kita akan mengalami sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang dialami oleh orang yang sakit 38 tahun, Tuhan tahu keadaan kita. Yohanes 5 ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yang penting saudaraku hidup ini sahabat Kristus, Tuhan tahu. Dan bukan Tuhan tidak mau tahu. Dia tahu dan melakukan sesuatu buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu sahabat Kristus yang sedang menyaksikan siaran ini, yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang menyaksikan program ini dimanapun saudara berada. Jika kondisimu sakit apa saja, rohani, jasmani, jiwani, badani, saudaraku, Tuhan tahu. Amin. Kalau Tuhan tahu nyaman. Alkitab berkata penjaga kita tidak pernah tertidur. Penjaga kita tidak pernah tertidur. Yesus menawarkan di hari yang istimewa ini saudaraku. Berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Oi bapak-bapak ibu ongko in haji ama ina dimanapun saudara berada. Tuhan menantang saudara. Artinya mujizat sedang disediakan. Do you want to be made well? Haleluya. Kalau Tuhan menantang, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat buat saudara saya. Mata saya melihat banyak mujizat Tuhan. Bukan karena saya pendeta, bukan saya melayani Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah untuk semua orang percaya Yesus. Amin. Kalau dia berkata, oleh karena bilurku engkau sembuh. Tuhan berkata, engkau akan sembuh. Oleh karena kamu kasih karunia akan diberkati dan engkau akan mengalami sesuatu. Dan saudara tahu, Pak, saya sudah berdoa. Saudaraku, Yesus berkata kepada kita,
Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada aku. Dan Alkitab juga berkata seperti ini, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Artinya orang percaya punya double speaking power, perkataan imam dan raja. Kalau saudara berkata yang baik, Tuhan tangkap menjadikan mujizat. Kalau saudara berkata yang negatif, saudara akan setan tangkap akan menjadi kenyataan. Makanya ngomong yang positif aja. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Karena Alkitab berkata apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Alkitab berkata kerajaan Allah sudah dekat, dalam terjemahan lain bukan berkata sudah dekat. Kerajaan Allah itu ada di tangan saudara. At hand. Kristen itu istimewa banget. Orang percaya itu istimewa banget. Kita diberikan otoritas yang sangat luar biasa. Keputusan ada di tangan kita. Coba lihat Yohanes pasal 5:8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kenapa saya katakan keputusan ada di tangan kita, saudaraku? Alkitab ayat tidak berkata, kata Yesus kemudian berkata kepadanya, ayo tak ambil bangun dan saya angkat tilammu. No. Ayo, tapi Tuhan berkata, Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberikan instruksi, Tuhan memberikan saudaraku perintah seperti Petrus yang semalam-malam tidak dapat ikan. Tuhan berkata, tebarkan jalahmu. Petrus berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku melakukan juga, padahal semalam-malaman. Mujizat itu terjadi ketika saudara melangkah. Bagi saudara yang baru memulai bisnis, bagi saudara yang sedang berjalan dalam bisnis yang baik dan mau expand dan semuanya melakukan banyak hal. Mujizat itu terjadi ketika saudara melangkah dengan baik. Ketika saudara dan saya melangkah, surga juga bergerak. Halo. Hari gini bete, sorry lah yo. Bagi saudara yang sedang mengalami kegagalan dalam bisnis dan dalam cinta, dalam apa saja, bangkit. Keputusan ada di tanganmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Rupanya saudaraku, keputusan ada di tangan kita. Dan pada saat itu juga ayat yang ke-9, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sekali lagi saudaraku, orang percaya diberikan otoritas. Keputusan ada di tangan kita. Beberapa waktu yang lalu saya dengan pendeta Enggi mendoakan seseorang yang orang-orang yang luar biasa menurut saya. Dia punya dokter pribadi lebih daripada satu. Dia punya ajudan sekitar 14 orang dan sebagainya. Dan saudara, dan sangat luar biasa, terus kontrol kesehatan sangat luar biasa. Undang pendeta dan undang kita untuk berdoa. Saya cuma bilang, Bu, dokter hanya bisa menyembuhkan 0,0%. Pendeta berdoa 0,0%. Tapi keputusan ada di tangan ibu. Gitu ya Pak? Iya. Langkahlah, mujizat akan terjadi. Ketika orang yang sakit 38 lama dikatakan, kepadamu bangunlah, engkau angkat tilammu dan berjalanlah. Rupanya ada di tangan orang percaya. Sekali lagi saya akan ulang lagi bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain bukan sudah dekat, at hand, ada di tangan kita. Bagaimana stimulusnya? Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada 3 fase, keputusan ada 3 fase untuk mengalami kesehatan secara rohani. Yang pertama kata tertulis dalam ayat Yohanes tadi, bangunlah, sadarlah keadaan kita, akui, wake up, saudaraku. Kalau saudara biasanya youth camp atau apa, wake up call. Yang pertama bangunlah, yang tidur-tidur iman kita bangunlah. Semangatmu yang tertidur bangunlah. 3 fase mengalami kesehatan secara emosional. Bangunlah, berhenti menjadi egois, terus menerus mengasihi diri sendiri. Saya ingatkan sahabat Kristus, engkau bukan yatim piatu, engkau bukan piatu, engkau bukan ada siapa, aku ada siapa. No.
Kita adalah putra-putra raja dan imamat rajani. Kita lebih daripada pemenang. Sadarlah itu. Colek sebelah kiri, sadar mbak, sadar bu, sadar cik, sadar pak, om tante, oma opa, sadarlah dan bangunlah, mujizat masih ada. Memang sini pak, supaya Tuhan selalu bergerak ketika iman kita dipulihkan. Ketika Gideon mengalami tertekan, masalah, kesulitan dan ketakutan, Tuhan yang pertama dibangkitkan percaya dirinya imannya. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Ketika iman kita bangkit, mujizat baru terjadi. Oleh karena itu fase yang pertama bangun. Saya mempelajari orang-orang yang mengalami mujizat. Selalu dimulai dengan mulai berkata, aku percaya apapun yang terjadi bahwa mujizat masih bisa terjadi. Jadi bukan sudah didoakan tidak sembuh Pak Wahyu, sudah konseling tidak sembuh, sudah diurapi tidak sembuh dan sebagainya, sudah tumpang tangan tidak sembuh, tumpang kaki tidak sembuh dan sebagainya tidak sembuh. No. Buang kata-kata dan mulai bangun berkata, aku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tepuk dada saudara. Mulai hari ini saya bangkit. Katakan sama-sama, mujizat masih ada, pertolongan Tuhan masih terjadi. Berhenti menjadi egois, terus menerus mengasihi diri sendiri. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Tapi yang kedua, yang di keputusan kita selain bangunlah, fase yang kedua adalah angkatlah tilammu. Menyingkirkan hal-hal yang memberikan rasa aman dan nyaman dan semu. Dia berkata, oh I am okay. Tetapi ada banyak orang yang sedang telah disakiti. Angkatlah tilammu, saudaraku. Menyingkirkan hal-hal. Mungkin waktu orang yang sakit 38 tahun, ada begitu banyak list alasan. Ada begitu banyak alasan untuk tidak melangkah. Ada orang lain yang lebih dulu, tidak ada yang menolong dan sebagainya. No, stop, buang itu. Dan melangkah. Satu saat saya mendoakan orang yang tulang ekornya patah. Seorang angkatan darat, saudara. Dia SMS saya masih di luar kota. Akhirnya 3 hari kemudian saya tergerak. Saya cuma ngomong gini, apakah Bapak percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan? Ini sudah 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Dia tidak bisa duduk tengkurap karena kesakitan. Siap Pak Pendeta. Saudara, dia berdiri, dia minta sepatu, dia lari karena tentara. Habis lari dia imannya meyakinkan. Kemudian sekitar 34 dia balik lagi dengan saudaraku dengan bahasa-bahasa dia peluk saya. Haleluya Pak Pendeta. Yesus luar biasa. Saya sembuh, saya bisa jalan, saya bisa lari. 3 minggu saya terkapar di kursi, tidak bisa tidur. Angkatlah tilammu yang menjadi penghalang mujizat Allah. Amin. Oh saya ini gagal, saya ini no. Yang tidak bisa move on, nona, meme, koko, ama inah, betul ya ama inah. Yang muda-muda komunitas saya baru diputus cinta, tidak bisa Pak, pokoknya saya move on. Saya tidak mau kenal lagi yang namanya laki-laki, semua laki-laki buaya, no, move on. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Berjalanlah, amin, berjalanlah. Yang ketiga, berjalan. Bagian terakhir yang saya ingin sampaikan. Selain yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, bangunlah. Yang kedua, angkat tilammu. Tapi yang ketiga, berjalanlah. Suatu proses step by step. Pada frase ini telah dibangun dari keadaan kita, mengerti kebutuhan kita, emosional kita, masuk dalam proses kesembuhan terjadi dalam kehidupan. Mujizat menjadi bagian kita. Keputusan kita Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lihat tahap selanjutnya. Sembuh, angkat tilam dan berjalan. Sembuhkan ada, sembuhnya ada di pikirannya. Jadi rupanya sahabat Kristus, sekali lagi di akhir daripada khotbah saya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang mujizat, pikirkanlah itu. 70-80% orang sakit karena pikirannya. Kita jangan jadi Tuhan. Tuhan sudah berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan.
Bisa berkata, Pak Pendeta persoalan saya terlalu banyak. Pak Wahyu bro, masalahku terlalu berat. Masalah anak, suami, istri, keuangan, tetangga, kos dan semuanya. No. Ketika pikiranmu sembuh dan engkau berdiri sebagai orang yang berdiri percaya kepada Yesus. Aku percaya hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya sudah akan sembuh. Bukan hanya saudaraku pikiran kita, tapi jasmani kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib baik. Tiada yang seperti Engkau. Mari bangkit berdiri, saya akan berdoa buat saudara dan saya. Tiada yang seperti Engkau. Sama-sama. Begitu mengasihimu. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihimu. Yang perlu mujizat Tuhan, lambaikan tangan. Sanggup melawan, amin, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sahabat Kristus, apapun penyakitmu, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini rohani, jasmani, tapi dimulai dari pikiran kita. Mari kita melakukan tindakan profetik. Sumbernya ada di sini. Kalau ini sembuh, engkau punya iman, engkau percaya, mujizat Allah terjadi. Kita melakukan tindakan profetik. Letakkan tanganmu di jidat saudara. Saya akan berdoa. In the name of Jesus. Semua yang tidak ditanam oleh Tuhan, sakit secara emosional, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, datanglah kepadaku dan letih akan aku memberikan kelegaan bagimu. Aku membuang semua yang tidak ditanam oleh Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kebingungan dan semuanya aku cabut dalam nama Yesus. Kesembuhan, tetapi kami berpikir kesembuhan, mujizat, semua yang terbaik, semua yang indah, semua yang mulia terjadi dalam minggu ini. Mujizat Allah dinyatakan karena Tuhan hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.